Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi nih ke pembelajaran kita di tema 6 panas dan perpindahannya subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan PB 4, 5, dan 6. Nah, coba kamu perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, kita ke materi permasalahan sosial di sekitar kita. Masih ada hubungannya nih dengan gambar yang tadi. Nah, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, sampah. Nah, salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ditiru ya, Nak. Nah, kedua ada sungai yang kotor. Nah, sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah nih bagi warga masyarakat, ya kan, Nak? Nah, pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak nih yang membuang limbah ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, dan itu mengakibatkan banyaknya ekosistem di sungai itu menjadi tidak bersih. Yang ketiga ada bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Pernah kamu lihat kan? Nah, yang terakhir ada kemacetan. Nah, kemacetan ini sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan yang terbaik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Gambar cerita. Nah, yang kemarin kita udah belajar nih mengenai gambar cerita juga yang ada di sampul, ingat kan? Nah, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Nah, gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Nah, teknik kering menggambar cerita tidak perlu menggunakan pengencer seperti air nih. Jadi cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, contohnya nih, kalau kita menggunakan pensil juga bisa. Ada karena contohnya, kemudian juga bisa menggunakan krayon dan juga bisa menggunakan spidol ataupun pulpen. Nah, kemudian dapat juga dengan teknik basah. Nah, teknik basah ini dapat menggunakan cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencernya. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Assalamualaikum, bye-bye.